Halo guys. Virusnya sangat cepat. Meninggal dunia yang sangat mendesak. Harus mikir-mikir 2 kali, 3 kali, 4 kali deh. Bahaya guys. Gak bisa nge-mall, gak bisa ke Medan, gak bisa kuliner, gak bisa kemana-mana guys. Ya mungkin kayak Menurut saya sangat mengganggu. Hi guys. So I'm super excited about this video because I'm not doing this video alone, but with all my friends and of course my sister. Cie, bahasa Inggris. Iya dong, iya, sok-sok bahasa Inggris, soalnya di sini juga banyak teman-teman yang baru tamat kuliahnya, sarjana. Jadi aku agak sok-sokan dikit ya. Tapi pertama-tama itu aku mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah baik hati mau berpartisipasi dalam video ini. Jadi ceritanya aku itu kirim beberapa pertanyaan dan mereka jawabnya direkam gitu dan dikirim ke aku. Tapi mohon maaf sebelumnya untuk teman-teman yang nonton ataupun teman-teman yang sudah kirim video, kalau misalkan video ini kualitasnya kurang bagus karena memang aku rekamnya dan edit juga terima file dari kalian itu hanya dari handphone saja. Mohon dimaklumi. Nah, jadi video ini tuh we gonna discuss about COVID-19, tapi kita bukan expert dokter ataupun suster, jadi kita pembahasan yang ringan-ringan saja. Apa yang kita alamin rasakan selama pandemi berlangsung ini. Jadi kita lanjut aja ke videonya sekarang. Nah guys, jadi seperti yang kita tahu, virus COVID-19 ini pertama berasal dari Wuhan, China. Startnya dari situ pokoknya. Dan itu beritanya heboh, tepatnya beberapa bulan lalu. Dan ketika berita itu heboh ke semua mancanegara, itu belum ada kejelasan bagaimana virus itu tersebar. Ya, terus itu virusnya dari mana? Spesifikasi kejelasannya semua belum ada kepastian pada saat itu. Nah, jadi itu masih seputar terka-terka. Pada saat diberitakan itu virus tersebut hanya berada di China. Setelah itu mulailah masuk ke beberapa negara. Dan tentunya di situ kita kan belum masuk, COVID-19-nya itu belum masuk ke Indonesia tepatnya. Jadi otomatis mungkin sebagian dari kita itu masih santai banget kayak, di Indonesia belum ada kok misalnya gitu kan. Jadi masih aman gitu. Tapi pertama kali mendengar itu karena kan kita belum tahu bahayanya gimana, penyebarannya gimana. Kita kira feeling apa yang kita rasakan? Aku pertama kali dengar berita tentang COVID itu awalnya kayak kaget. Maksudnya kayak ini virus itu seperti itu. Maksudnya bahaya banget karena bisa mengakibatkan kayak meninggal dunia. Nanti saya merasa biasa aja awalnya. Biasa banget tapi waspada ya, waspadanya gimana kalau ini sampai ke Indonesia? Gue biasa aja karena paling juga seperti virus-virus yang sebelumnya yang sudah pernah terjadi di bumi kita ini ya. Aku belum terlalu sibuk banget, jadi belum terlalu khawatir. Wah, corona itu sangat berbahaya guys. Perasaannya kayaknya biasa aja sih, enggak yang was-was, enggak yang panik kayak gimana. Kalau aku sih biasa aja pertama, jujur. Karena aku nggak tahu seberapa berbahaya itu virus. Setelah beberapa lama baru kan ada berita-berita yang kayak, di China Wuhan masyarakatnya meninggalnya sekian-sekian karena virus ini. Baru mulai deh. Nah, gue baru mulai kepo dengan ini. Virus ini apa sih? Nah, itu yang cukup membuat panik. Apalagi disiarkan di media-media itu disebarkan ya. Agak panik ya kan. Maksudnya paniknya takutnya masuk ke Indonesia gitu. Dan ternyata memang benar masuk ke Indonesia. Yang awalnya saya pikir biasa aja, yang setelah mengetahui ya pastinya takut banget. Aku kerjanya di salah satu perusahaan yang dokumennya, barang-barangnya itu datangnya dari Cina. Jadi agak takut sedikit, ada kayak parno ketika barangnya datang menyentuh tuh aku lebih banyak kayak cuci tangan, kemudian semprot barangnya seperti buat jaga-jaga. Ternyata kita nggak boleh anggap remeh virus COVID-19 ini. Virusnya cepet banget menyebar, yang terinfeksi sampai hari ini juga udah banyak banget. Nah, terus pertanyaan kedua itu, efek terbesar apakah yang kalian rasakan dan aku rasakan ketika pandemik ini berlangsung, terutama dalam kehidupan sehari-hari atau daily life. Jadi kalau dibilang efek terbesar itu maksud aku adalah efek yang negatif ya. Gak bisa kemana-mana pastinya karena ada anak kecil, harus jaga imun tubuh kita sendiri dan juga anak. Apalagi usaha ya, semuanya menurun guys. Itu sangat saya rasakan. Susahnya cari makan ya untuk orang-orang pekerja, bahkan orang yang juga yang nafkahnya cari di makanan.
sangat susah ya, tempat refreshing gitu untuk meluapkan emosional kita, seperti ya tempat-tempat bernyanyi gitu kan, kafe-kafe ya yang ada live musiknya itu tuh sangat dibatasi. Kalau mau keluar pun harus pakai masker, pakai hand sanitizer yang sebenarnya dulu ya sebelum ada COVID-19 saya paling nggak suka pakai masker karena menurut saya sangat mengganggu, panas banget kalau pakai masker. Biasanya kalau mau kemana-mana itu pergi aja, tapi kalau sekarang harus mikir-mikir 2 kali, 3 kali, 4 kali deh, harus mikir rame nggak ya, aman nggak ya. Apa-apanya semua jadi serba susah. Misalnya kita mau masak ya, ibu rumah tangga misalnya mau masak aja kurang bahan ini, biasanya langsung aja kita keluar, kurang daun sop nih, beli gitu kan. Ini sekarang kayak masak kurang bahan aja itu kayaknya aduh pelik banget. Orang tidak boleh keluar dan hanya boleh keluar jika ada keperluan yang sangat mendesak. Kayak pekerjaan, kemudian siap-siap terbengkalai dan sebagainya jadi terasa banget dengan adanya pandemi ini. Selanjutnya, hal positif apa yang bisa kalian dapat atau kalian ambil dari masa pandemik ini? Positifnya kita jauh lebih bersih. Biasanya kita sangat menganggap sepele itu yang namanya cuci tangan, hand sanitizer. Zaman dulu hand sanitizer nggak laku-laku loh. Bener, kayak jadi banyak di rumah, kumpul sama sepupu-sepupu aku, baru banyak hal positif yang lain seperti misalnya aku tuh sekarang lebih banyak nonton YouTube buat makanan. Adanya itu positifnya adalah malah takut ya, takut akan terjangkit penyakit ini atau terinfeksi virus ini gitu loh. Nah, karena takut inilah membawa hal positif bahwasanya kita itu butuh kesehatan. Kumpul sama keluarga lah gitu. Kita harus menjaga kebersihan. Kita harus ya care juga, bukan hanya pada diri kita sendiri, tapi kepada orang lain juga, harus saling mengingatkan. Pola makan lebih teratur, pola hidup juga lebih sehat, makan yang bergizi, banyak vitamin, tidak junk food. Dan jangan lupa di pandemi ini banyak sekali orang-orang baik yang kita lihat turun langsung ke lapangan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Mungkin saja sebelum pandemi ini juga banyak orang yang memang berbaik hati membantu, tapi mereka yang sibuk mungkin tidak punya waktu untuk turun tangan sendiri, ya kan? Paling juga misalnya aku sumbang ini ke ini, nggak bisa ada waktu untuk turun tangan sendiri. Ini benar-benar turun ke lapangan sendiri untuk membantu orang-orang, dan itu sangat bagus menurut aku, sangat bagus banget. So, ini last question ya. Hal pertama apa yang akan kalian lakukan ketika pandemik ini sudah berakhir? Aku pasti akan jalan-jalan itu sih. Kumpul-kumpul keluarga dan nonton ke bioskop sama suami dan teman-teman mungkin. Mau bawa Zidan jalan-jalan, mau kuliner makanan di Medan, mau shopping, mau nyalon. Karaoke untuk menjerit-jerit, meluapkan amarah di sana. Mungkin adalah ngumpul bareng teman, guys. Nongkrong di mall, nonton. Kayaknya nonton. Hal yang pertama kali akan lakukan adalah nonton. Oke, jadi itu aja pertanyaan aku kasih 4 pertanyaan ke teman-teman semua dan juga aku jawab sendiri. Jadi video ini guys, aku berharap video ini bisa menjadi motivasi untuk kalian semua. Jadi kayak new hope buat kalian semua bahwa ini pandemik pasti akan berakhir. Dan secara tidak langsung, kenapa aku bikin pertanyaan terakhir itu, hal apa pertama yang akan kalian lakukan ketika pandemik berakhir? Kayak new hope buat kalian, harapan kalian gitu. Jadi kayak ada motivasinya, sisi motivasinya. Terlebih lagi mudah-mudahan video ini sedikit banyak berguna untuk kalian, untuk ya kayak tadi aku bilang, untuk memotivasi kalian, dan untuk kalian juga bisa melihat sisi positif dari kejadian ini. Kita tidak bisa pungkiri bahwa pasti negatif side-nya banyak banget, tapi jangan lupa bahwa kalau kita terus melihat negatif side-nya aja, kita bakalan stres sendiri, sakit sendiri kan. Jadi ya kita harus juga melihat positif side-nya. Sekaligus tadi juga aku kasih pertanyaan negatif side-nya itu juga secara tidak langsung mengeluarkan keluh kesah kalian. Jadi yang tadi mungkin agak galau 100% menjadi sisanya 70%, 50% gitu. Mudah-mudahan ya, aku mau berterima kasih. Gak.
Tapi terlebih dahulu aku mau berterima kasih kepada teman-teman yang udah ikut di dalam video ini. Nah, terima kasih banget untuk waktu yang kalian sudah luangkan untuk bikin video ini. Untuk aku yang subscribernya baru 100, I appreciate you guys so much. Dan kalian jangan lupa untuk follow Instagram mereka yang udah aku tulis di video ini. Oke? Sekali lagi aku mau terima kasih buat si Jessie yang udah ngajakin aku gabung di video YouTube channelnya ini. Dan buat kalian, sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, share, dan hidupi tanda loncengnya. Jadi kalian bisa selalu update video terbaru dari YouTube channel SS Jessie. Dan jangan lupa juga nonton video-video lainnya, karena aku lihat beberapa video itu seru banget, mereka tuh gemes-gemes gitu. Jadi jangan lupa untuk like, comment, and share. Makasih, bye. Bye. Bye guys, see you guys in next video. See you guys in next video. See you guys in next video. Okay, see you guys in next video. Bye bye.